Perkenalkan, namaku Dito. Umurku saat ini 22 tahun. Aku berasal dari salah satu kampung yang berada di Jawa Tengah. Saat ini aku jomblo, tidak punya pacar, alias sendiri. Waktu dulu sebenarnya pernah sih aku punya pacar, tapi semua bubar di tengah jalan. Seolah-olah tidak ada yang serius. Apa mungkin karena tampangku yang pas-pasan, jadi mereka ogah punya pacar sepertiku? Atau apa mungkin karena pekerjaanku yang tidak pasti, hingga cewek-cewek pada ogah punya pacar sepertiku? Memang aku akui kalau di kampung kerjaanku tidak menentu, alias aku kerja serabutan. Sebenarnya sudah sering dan sudah banyak aku ngelamar kerja di pabrik, tapi keberuntungan belum berpihak padaku. Aku belum diterima kerja di pabrik. Karena sulitnya mencari pekerjaan di kampung, hingga aku putuskan untuk merantau ke ibu kota. Tujuanku datang ke Jakarta sebenarnya untuk merubah nasib. Tapi siapa yang menyangka kalau ternyata kehidupan di kota besar justru lebih keras daripada di desa. Aku sempat terlunta-lunta tanpa seorang pun yang mau peduli. Selembar ijazah SMP yang kubawa dari desa ternyata tidak ada artinya sama sekali di kota ini. Jangankan hanya ijazah SMP, lulusan sarjana saja masih banyak yang menganggur. Daripada jadi gelandangan, aku bekerja apa saja, asalkan bisa mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Sedangkan untuk kembali ke kampung, rasanya malu sekali. Karena gagal menaklukkan kota metropolitan yang selalu menjadi tumpuan orang-orang kampung sepertiku ini. Seperti hari-hari biasanya, siang itu udara di Jakarta terasa begitu panas sekali. Seharian ini aku kembali mencoba untuk mencari pekerjaan. Tapi seperti yang selalu terjadi, tidak ada satupun yang melirik, apalagi memperhatikan lamaran dan ijazahku. Keputusasaan mulai menghinggapi diriku. Entah sudah berapa kilometer aku berjalan kaki. Sementara pakaianku sudah basah oleh keringat, wajahku juga terasa tebal oleh debu. Aku berteduh di bawah pohon sambil menghilangkan pegal-pegal di kaki. Setiap hari aku berjalan untuk mencari kerja, tidur pun di mana saja. Sementara bekal yang kubawa dari kampung semakin menipis. 3 atau 4 hari lagi, aku pasti sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Karena bekal yang kubawa juga tinggal untuk makan beberapa hari lagi. Di bawah kerindangan pepohonan, aku memperhatikan mobil-mobil yang lewat berlalu lalang. Juga memperhatikan orang-orang yang selalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang peduli antara satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba pandangan mataku tertuju kepada seorang wanita yang tampak kesal karena mobilnya mogok. Dia ingin meminta bantuan, tapi orang-orang yang berlalu lalang dan melewatinya tidak ada yang peduli. Entah kenapa aku jadi merasa kasihan, padahal aku sendiri perlu dikasihani.
Aku lalu bangkit berdiri dan melangkah menghampirinya. "Mobilnya mogok, Nyonya," tegurku dengan sikap ramah. Iya, gak tahu ya kenapa, tiba-tiba saja mogok," sahutnya sambil memandangiku penuh curiga. "Boleh saya lihat?" ujarku meminta izin. "Silahkan kalau bisa," jawabnya. Waktu di kampung aku juga sering bantu-bantu paman yang buka bengkel motor. Terkadang ada juga mobil yang minta untuk diperbaiki. Tapi yang namanya di kampung jarang orang yang punya motor, apalagi mobil. Makanya usaha paman tidak pernah bisa maju, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seperti seorang ahli mesin saja, aku coba melihat-lihat dan memeriksa segala kemungkinan yang membuat mesin mobil ini tidak mau hidup. Dan entah mendapat pertolongan dari mana, aku menemukan juga penyakitnya. Setelah aku perbaiki, mobil itu akhirnya bisa hidup kembali. Tentu saja wanita pemilik mobil ini jadi senang sekali. Padahal semula dia sudah putus asa. Lalu dia membuka tasnya dan mengeluarkan uang. Uang lembaran 20.000 langsung disodorkan kepadaku. Tapi aku tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kenapa? Kurang?" tanyanya. "Tidak, Nyonya, terima kasih," ucapku menolak halus. "Kalau kurang nanti aku tambahin," katanya lagi. "Terima kasih, Nyonya, saya cuma menolong saja, saya tidak mengharapkan imbalan," kataku tetap menolak. Padahal uang itu nilainya besar sekali bagiku. Ya, uang itu sangat berarti bagiku, tapi aku malah menolaknya. Wanita yang kuperkirakan berusia sekitar 38 tahun itu memandangiku dengan kening berkerut. Seakan dia tidak percaya kalau di kota yang super sibuk dengan orang-orangnya yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan lingkungan sekitarnya, ternyata masih ada juga orang yang dengan tanpa pamrih mau menolong dan membantu sesamanya. "Maaf, kelihatannya kamu dari kampung," ujarnya bernada bertanya, ingin memastikan. "Iya, Nyonya, baru seminggu saya datang dari kampung," sahutku polos. "Terus tujuannya mau kemana?" tanyanya lagi. "Cari kerja," sahutku tetap polos. "Punya ijazah apa?" "Cuman SMP, Nyonya." "Wah, sulit kalau cuman SMP. Sarjana saja banyak yang jadi pengangguran kok. Tapi kalau kamu benar-benar mau kerja, kamu bisa kerja di rumahku," katanya. "Kerja apa, Nyonya?" tanyaku semangat. "Apa saja, kebetulan aku perlu pembantu laki-laki. Tapi aku perlu yang bisa nyetir mobil. Kamu bisa setir mobil apa tidak? Kalau memang bisa, kebetulan sekali," sahutnya. Sesaat aku jadi tertegun. Sungguh, aku tidak menyangka sama sekali. Ternyata ijazah yang kubawa dari kampung hanya bisa untuk jadi seorang pembantu. Tapi aku memang membutuhkan pekerjaan saat ini daripada jadi gelandangan. Daripada jadi gelandangan tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menerima pekerjaan yang ditawarkan wanita itu. Saat itu juga
Detik itu juga aku ikut bersama wanita itu ke rumahnya.